Sebelum nonton video ini, Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Halo guys, Amar di sini dan kali ini aku mau ngasih unjuk tentang review jurnal materi serat dari pangan fungsional. Nah, biasanya kan review jurnal itu diketik, dicatat ataupun nggak ditulis tangan. Kali ini aku mau jelasinnya pakai video. Oke, kalau gitu langsung aja. Mari kita mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama ada pangan fungsional, yang kedua ada serat, yang ketiga ada review jurnal. Pertama, pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan alami, sebagai contoh buah-buahan dan sayur-sayuran, ataupun bahan pangan olahan yang mengandung komponen bioaktif yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif pada metabolisme manusia. Nah, pangan fungsional juga dapat berupa makanan, bos. Dan bahan pangan fungsional itu dapat dimakan sehari-hari dalam bentuk biasanya, bukan dalam bentuk kapsul, yang mengandung senyawa bioaktif dan zat gizi yang mempunyai khasiat untuk mencegah ataupun menyembuhkan penyakit. Nah, pangan fungsional dimungkinkan memiliki sifat fungsional untuk seluruh populasi atau kelompok khusus yang didefinisikan secara jelas sebagai contoh khusus untuk usia tertentu atau golongan yang memiliki sifat genetik tertentu. Selain itu, pangan fungsional juga mencakup produk yang dibuat secara khusus untuk meningkatkan penampilan fisik maupun kognitif. Sebagai contoh, ada minuman olahraga, minuman pengganti elektrolit, serta makanan dalam bentuk batangan yang ditujukan untuk meningkatkan fungsi fisiologis pada saat berolahraga. Selanjutnya, sifat pangan. Yang pertama, fungsi utama. Ialah sebagai asupan gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, fungsinya sebagai sensori atau pemuasan sensori seperti rasa yang enak, rasa, serta tekstur yang baik. Yang ketiga, fungsinya ialah sebagai fisiologis menjadi regulasi bioritme, sistem syaraf, sistem imunitas, dan pertahanan tubuh. Pangan fungsional itu sendiri dapat digolongkan ke dalam pangan yang termasuk pada fungsi ketiga. Contoh dari pangan fungsional itu dapat berupa konvensional yang difortifikasi, diperkaya, disuplementasi, atau ditambahkan nilai manfaatnya. Substansi yang terdapat di dalamnya dapat berupa zat gizi esensial untuk memelihara fungsi normal tubuh dan pertumbuhan, serta komponen bioaktif yang dapat memberikan hasil positif pada kesehatan maupun efek biologis yang dikehendaki. Selanjutnya masuk pada serat. Nah, serat ini merupakan materi utama di tugas kali ini. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu serat? Ya, serat itu dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, yang merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Serat pangan itu sendiri mencakup polisakarida, oligosakarida, lignin, serta substansi lainnya yang berhubungan dengan tumbuhan. Nah, di sini, menurut Meyer tahun 2004, definisi serat sendiri itu ialah sebagai bagian integral dari bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari dengan sumber utama dari tanaman, sayur-sayuran, sereal, buah, kacang-kacangan,
dan sebagainya. Berdasarkan kelarutannya, serat pangan dapat menjadi dua, yaitu serat pangan yang terlarut dan tidak terlarut. Nah, serat pangan terlarut ini meliputi peptin, beta-glukan, galaktomanan, gam, serta beberapa oligosakarida yang tidak tercerna termasuk insulin di dalamnya. Sedangkan serat tidak terlarut meliputi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan manfaat dan fungsi serat. Aku sebutin ya contoh beberapanya. Nih guys, yang pertama, memperbesar volume makanan tanpa meningkatkan kandungan kalori serta menimbulkan rasa kenyang. Nah, manfaat dari fungsi tersebut ialah untuk menurunkan nafsu makan berlebih. Lalu, fungsi yang kedua ialah menyerap air, memperlambat pengosongan perut dan waktu transit pencernaan, melindungi karbohidrat dari enzim pencernaan, dan memperlambat penyerapan glukosa. Manfaat dari fungsi tersebut ialah untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. Nah, untuk fungsi dan manfaat selanjutnya, teman-teman bisa pause video ini ya. Jangan malas membaca, hidupkan literasi membaca. Oke? Selanjutnya, nah, baru kita bahas mengenai jurnal yang ingin aku review. Oke guys, jadi jurnalnya judulnya adalah Pengembangan Pangan Fungsional berbasis tepung okara dan tepung beras hitam, atau dengan nama lain Oryza sativa L. indica, sebagai makanan selingan bagi remaja obesitas, oleh Niwayan Lisa Adiari, Ida Bagus Agung Yogeswara, dan Imade Wisnu Adiputra. Nah, kayaknya ini dari Bali nih, namanya nama orang Bali semua nih. Keren. Nah, review jurnal ini aku bagi menjadi 3. Yang pertama, alasan peneliti memilih tema tersebut. Nah, alasannya jadi adalah untuk mendapatkan formulasi makanan selingan berupa snack bar yang tepat dan mengembangkan produksi snack bar tersebut dengan tambahan bahan dasar tepung beras hitam dan tepung okara. Karena tepung yang berasal dari ampas susu kedelai ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan masih memiliki nilai ekonomi yang rendah, serta dengan meningkatkan konsumsi pangan tinggi yang serat serta antioksidan dan antosianin, diharapkan dapat menanggulangi masalah obesitas agar tidak menimbulkan penyakit degeneratif. Nah, selain itu, alasannya apa sih hubungannya dengan obesitas di jurnal ini? Oke, jadi obesitas itu sendiri merupakan suatu kondisi medis berupa penumpukan lemak yang berlebih, sehingga dapat menyebabkan berat badan yang melebihi normal. Obesitas itu dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Nah, orang yang mengalami obesitas cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan status gizi normal untuk terserang penyakit yang serius, kayak tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, diabetes, penyakit kandung empedu, dan kanker guys. Peningkatan konsumsi pangan tinggi protein, serat, serta antioksidan diharapkan dapat menanggulangi masalah obesitas itu sendiri. Alasan selanjutnya, apa sih kaitan snack bar itu dengan obesitas? Kan dari tadi dibahas obesitas mulu. Nah, di sini nih, jurnal ini yang dibahas adalah snack bar juga. Oke guys, jadi ini berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah obesitas. Salah satunya dengan konsumsi pangan fungsional. Nah, pangan fungsional itu sendiri merupakan produk pangan yang mengandung senyawa bioaktif yang dapat dipakai untuk pencegahan penyakit. Pangan fungsional itu biasanya berbentuk makanan yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Salah satunya adalah snack bar tadi. Nah, pada penderita obesitas ini, aktivitas antioksidan di dalam tubuh biasanya lebih rendah daripada orang yang memiliki berat badan normal. Peningkatan konsumsi pangan tinggi serat ini, antioksidan, serta antosianin diharapkan dapat menanggulangi masalah obesitas. Salah satu contoh makanan selingan yang mengandung antioksidan itu sendiri tadi ialah apa? Ya betul, snack bar. Karena snack bar itu sendiri terbuat dari berbagai bahan campuran bahan pangan yang mengandung antioksidan tinggi.
Penelitian terdahulu juga telah memastikan dan telah meneliti pembuatan snack bar dengan bahan dasar beras warna, ubi jalar ungu, sereal beras hitam, serta kedelai dapat berupa kedelai hitam, malika, ataupun kedelai kuning, serta pangan fungsional. Akan tetapi, bahan-bahan tersebut ternyata masih kurang terjangkau harganya. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengembangan produksi snack bar dengan tambahan bahan dasar tepung okara yang mudah didapat dan harganya masih terjangkau dan ekonomis tadi. Nah, sebelum itu aku mau bahas sedikit gimana sih cara menghitung tubuh ataupun berat badan ideal. Nah, jadi tinggi badan teman-teman itu dikurangin 110. Nah, berat badan ideal teman-teman tuh harus segitu. Oke guys, ngerti kan sampai sini gampang? Selanjutnya, kenapa sih tepung okara dan tepung beras hitam yang dipakai pada penelitian ini bukan bahan lainnya? Nah, jadi peneliti itu menganggap ampas susu kedelai merupakan bahan pangan tinggi protein dan bernilai ekonomis. Kandungan gizi yang tinggi protein, lemak, serat pangan, mineral, monosakarida, dan oligosakarida. Okara mentah punya kandungan isoflavon sebesar 22%, sumber antioksidan yang potensial, dan memiliki sifat prebiotik, serta dapat menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Selain okara, senyawa bioaktif yang berupa antosianin juga terdapat pada beras hitam, makanya beras hitam dan okara dipakai. Antosianin itu sendiri fungsinya sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan beras hitam juga kaya akan serat. Nah, pangan fungsional dengan bahan dasar tepung dari ampas susu kedelai atau okara serta tepung beras hitam diharapkan dapat menjadi alternatif pangan fungsional untuk remaja obesitas. Oke, sampai sini paham kan? Selanjutnya, deskripsi produk. Yang pertama, jenis penelitian eksperimental. Nah, membahas tentang jenis penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap. Apa sih penelitian eksperimental itu? Nah, penelitian eksperimental itu menurut Solso dan McLean tahun 2002 adalah studi yang memanipulasi setidaknya satu variabel untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimental ini terkait dengan pengujian hipotesis untuk mencari efek, hubungan, dan perubahan pada kelompok perlakuan. Lalu, pada penelitian ini, jenis sampel yang digunakan yaitu formula 1, 2, dan 3 atau 3 perlakuan serta masing-masing dengan 2 kali ulangan atau duplo. Nah, selanjutnya, snack bar. Apa sih definisi snack bar itu? Sebenarnya, kalau menurut peneliti dan menurut saya, snack bar itu sendiri adalah makanan selingan yang terdiri dari bahan pangan campuran yang memiliki nilai gizi tinggi. Contohnya seperti antioksidan, antosinin, serta tinggi serat, dan berbentuk batangan, karena itu dinamakan bar. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan formula snack bar ini adalah kompor gas, baskom, penggilingan, oven, sutil, nampan, dan ayakan 80 mes, serta timbangan makanan-makanan dan loyang kue. Sedangkan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung okara, tepung beras hitam, dan dengan penambahan bahan lain seperti gula aren, minyak kelapa, kacang almond, dan putih telur. Dan terakhir ada tahap pembuatan. Nah, tahap pembuatan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pembuatan tepung okara dan tepung beras hitam. Kedua, pembuatan formula makanan selingan. Ketiga, formula dengan perbedaan berat tepung okara dan tepung beras hitamnya. Dan keempat guys, ada tahap uji analisis zat gizi. Kelima, ada tahap uji sensori yang membedakan rasa, warna, tekstur, aroma, dan penerimaan keseluruhan. Dan yang terakhir ada pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan sebagai pangan fungsional. Nah, dalam pembuatan formula snack bar dilakukan sesuai dengan data kebutuhan energi remaja pada usia sekitar 17 sampai dengan 19 tahun sebesar 2125 sampai 2675 kilokalori per hari. Dan agar dapat mengurangi berat badan 0,5 sampai 1 kg per hari per minggu,
kebutuhan energi per hari remaja dengan obesitas dikurangi 500 sampai dengan 1000 kilokalori dari kebutuhan energi normal. Perhitungan nilai gizi masing-masing formula dilakukan dengan program Druty Survey. Adapun komposisi formula makanan selingan yang dibuat ini ada pada tabel 1. Berikut tabelnya. Nah, kemudian dilakukan juga uji analisis kandungan zat gizi, analisis sensoris, dan tentunya sesuai analisis statistik yang telah dilakukan dan hasilnya ada pada tabel berikut, tabel kedua ini. Nah, untuk kadar antioksidan serta felonik menunjukkan bahwa ketiga formula yang dibuat tidak berbeda nyata. Dengan definisi P lebih dari 0,05, sedangkan pada kadar antosianinnya menunjukkan adanya perbedaan nyata pada ketiga formula dengan P kurang dari 0,05. Nah, jadi snack bar formula 1 pada penelitian ini merupakan formulasi yang paling disukai panelis. Formula ini direkomendasikan untuk remaja yang terkena obesitas. Konsumsi makanan selingan yang tinggi protein, serat, serta antioksidan diharapkan mampu mengurangi penyakit degeneratif, khususnya obesitas. Oke guys, sekian dulu dari penjelasan ataupun review jurnal saya mengenai serat ini. Oke, ciao!